Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Alawiyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Sukabumi, Jawa Barat, dari sekolah SMAN 1 Jampang Kulon. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik terhadap Ibu Gita Waryani SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran sejarah di SMAN 1 Jampang Kulon. Assalamualaikum Bu Gita. Waalaikumsalam Bu Lucy. Gimana Bu Gita kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Lucy. Bagaimana Bu Lucy? Jadi begini Bu Gita, hari ini kita akan melakukan observasi sebelum nantinya saya melakukan supervisi akademik atau observasi kelas terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Nah, untuk tujuan dari supervisi itu kan untuk mengetahui serta mengevaluasi proses pembelajaran yang kita lakukan, supaya nanti pembelajaran yang kita lakukan itu memberikan hasil yang terbaik untuk murid. Nah, oleh karena itu tujuan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai bentuk kesiapan kita supaya nanti ketika Bu Gita di supervisi sudah lebih siap, lebih percaya diri, dan kesiapan-kesiapan yang lainnya sudah dipersiapkan dengan baik, ya. Nah, jadi Bu Gita, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan di sini. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran di supervisi ini. Baik Bu, saya akan mencoba untuk menjawab. Melalui model PBL, Problem Based Learning, dengan pendekatan PPACK, saya mengharapkan peserta didik itu mampu untuk menganalisis materi, khususnya pada materi teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di kelas 10 fase begitu. Jadi tujuan pembelajarannya tadi ingin mengharapkan peserta didik itu mampu menganalisis ya Bu ya materi keragaman pada Buddha yang masuk ke Indonesia gitu. Nah, kemudian Ibu, untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti itu apa? Pengembangannya yaitu peserta didik bisa mampu memahami dan menjelaskan apa itu teori-teori yang berkaitan dengan agama Hindu-Buddha, yang mana teori-teori tersebut ada 5 diantaranya, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, kemudian teori Waisya, kemudian teori arus balik, teori Sudra. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa dikembangkan sementara waktu ini dalam jangka waktu 2 kali 45 menit di pembelajaran satu kelas. Sudah cukup kalau 5 teori, sudah cukup 2 jam pelajaran begitu Ibu. Baik, jadi area pengembangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu adalah di area pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu bagaimana nih rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti dilihat dari strategi, model ataupun metode pembelajarannya Bu? Baik, yang akan saya lakukan yaitu saya membuat modul ajar, di mana di sana saya memakai Problem Based Learning yaitu PBL, modelnya itu PBL dan metodenya itu NHT Number Head Together, yang rencananya saya nanti membagi kelompok yang mana nanti anak dibagi number yang dipasang di kepalanya gitu, untuk menarik motivasi anak sebelum belajar itu ada kegiatan dulu gitu, jadi anak termotivasi untuk melakukan pembelajaran seperti itu Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Gita. Sepertinya persiapannya memang sudah sangat baik dan terencana ya Bu ya. Nah, untuk medianya Bu, nanti untuk media pembelajaran yang akan Ibu gunakan apa saja ya? Baik, untuk medianya yang nanti akan saya gunakan yaitu diantaranya saya membuat PowerPoint yang mana untuk menarik siswa dalam pembelajaran melihat secara langsung, seperti nanti akan ditampilkan Candi Borobudur, gambar Candi Borobudur, kemudian Dewa Krishna yang berkaitan dengan Hindu-Buddha seperti itu, ataupun nanti juga rencananya proses ngaben di Bali gitu kan, jadi anak langsung melihat, kalau di PowerPoint kan langsung ada terlihat dan bisa disisipkan video-videonya juga. Kemudian selain PPT juga
saya akan membagikan kepada anak pada waktu diskusi kelompok itu lembar kerja peserta didik atau LKPD ya, dan rubrik penilaian seperti itu Ibu. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali Ibu. Persiapannya memang sudah benar-benar bagus sekali ya Bu ya. Saya jadi nggak sabar nih ingin segera observasi kelas Bu ya. Ya Bu Gita, kira-kira kapan nih Bu untuk pembelajaran tersebut akan dilakukan dan di kelas mana? Rencananya saya akan melakukan di kelas 10-11 yang mana nanti pada jam pertama pada pagi hari ya Bu ya, pada hari Jumat. Oh, berarti pada hari Jumat di jam ke-1 di kelas 10-11 ya Bu ya. Nah, nanti saya akan melakukan observasi ya Bu di kelas Ibu. Semoga nanti pada pelaksanaan supervisi observasinya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baik, amin. Terima kasih Ibu atas supportnya. Nah, ini Bu, sebelum kita akhiri nih Bu, saya ingin bertanya dulu, apa sih yang Ibu dapatkan gitu dari percakapan kali ini gitu? Percakapan kita kali ini, Bu Lucy dan saya, pada intinya manfaat untuk saya pribadi, yaitu saya kan belum jadi guru penggerak ya Ibu ya. Jadi saya bisa memetik pengalaman, oh seperti ini begitu kan. Oh nanti kalau misalnya saya menjadi guru penggerak, lolos menjadi mengikuti pembelajaran penggerak itu oh seperti ini, apa yang harus dilakukan. Tahapan-tahapannya mungkin saya jadi tahu, pengalaman Ibu juga bisa berbagi ke saya seperti itu. Baik, kita saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti percakapan pra-observasi ini. Nah, demikian Ibu percakapan pra-observasi ini, mudah-mudahan nanti supervisinya berjalan lancar ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Demikian percakapan pra-observasi supervisi akademik yang telah saya lakukan terhadap Ibu Gita Waryani. Sampai bertemu pada observasi dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Luciana Aulia, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dari SMAN 1 Jombang Kulon. Pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Gita Waryani dan di kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi supervisi akademik kepada Ibu Gita yang telah diobservasi pada pembelajaran di kelasnya. Oke, baik Bu Gita, hari ini saya akan melakukan percakapan kembali selesai dari observasi ya Bu ya. Jadi hari ini ada percakapan pasca observasi begitu Bu. Nah, di percakapan observasi ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi mengenai pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana Ibu Gita perasaannya ketika melakukan pembelajaran dan setelah melakukan pembelajaran di kelas? Baik Ibu. Perasaan saya pas waktu pertama kali saya menerapkan pembelajaran ini di depan kelas, apalagi bersamaan dengan anak kelas 10, jadi nervous ada, walaupun saya mengajar sudah lama, tapi kan kalau misalnya tetap dengan anak baru gitu kan suka ada nervousnya gitu. Tapi seiringnya berjalannya waktu, karena keprofesionalan kita kerja ya, kita tidak boleh memperlihatkan kepada anak bahwa kita itu nervous ya gitu. Dan alhamdulillah juga lancar semuanya tersampaikan dari mulai kita dari mulai pertama kita pembukaan sampai penutup begitu Ibu. Dan materi juga sudah tersampaikan di PowerPoint juga, anak-anak antusias juga dalam berkelompok dan mempresentasikannya begitu, alhamdulillah lancar seperti itu. Alhamdulillah sekali ya Bu ya, sesuai dengan perencanaan jadinya Bu ya. Nah, dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan itu Bu, bisa diceritakan kembali mengenai area pengembangan di dalam kelas tadi serta langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran
pembelajaran apa saja yang telah Ibu kita lakukan? Baik, untuk tahapannya mungkin dari yang pertama ya saya mengaitkan resepsi ya, mengaitkan materi yang sebelumnya saya ajarkan dengan materi yang akan saya ajarkan kepada anak pada hari ini ya. Kemudian saya juga menjelaskan bagaimana proses penilaiannya, kemudian proses pembelajaran yang akan kita lakukan, pembagian kelompok, kemudian juga saya membagikan metode itu NHT itu kepada anak, membagikan nomor yang akan dipasang di kepalanya, begitu Ibu. Menarik sekali namanya Ibu ya, pembelajarannya sehingga anak-anak itu sangat antusias sekali dengan pembelajaran yang dilakukan ya Ibu ya. Baik Ibu, sejauh mana sih area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau masih ada kendala gitu? Kalau untuk tingkat keberhasilan tidak akan 100% ya Bu untuk keberhasilan begitu. Masih saja anak ada saja kendalanya, anak biasanya kurang bertanggung jawab dalam menggunakan gawainya. Seperti kalau saya berkelompok, anak kan otomatis kita kalau memakai TPACK yang menggunakan handphone gitu, menggunakan gawai, anak kadang suka buyar dalam artian tidak terlalu fokus kepada materi yang dipelajari atau yang harus dipecahkan masalahnya begitu. Jadi anak ada saja sebagian atau 1-2 orang anak yang mungkin tidak bertanggung jawab kepada gawainya, dan anak masih orang lain sibuk, dianya sibuk sendiri begitu. Oh iya, jadi memang ada beberapa anak yang masih belum bisa bertanggung jawab ya Bu ya dalam penggunaan handphonenya. Baik, menurut Bu Gita sendiri nih Bu, hal apa sih yang menyebabkan siswa tersebut kurang bertanggung jawab gitu? Baik, mungkin anak pada dasarnya ya bawaan dari dirinya sendiri yang orang lain mungkin termotivasi dengan pembelajaran yang disampaikan. Mungkin dia ada problematika sendiri ya di dalam dirinya gitu kan. Anak zaman sekarang kan selalu bergantung pada gawainya, baik itu dia memakai handphonenya untuk bermain game, kebanyakan seperti itu ya Bu. Jadi anak itu kurang bertanggung jawab kalau misalnya bekerja kelompok juga kurang fokus karena mungkin ingatan dia pengen main game gitu kan. Kalau pegang HP biasanya mentionnya udah ke itu aja ke main game gitu. Jadi untuk rencana kedepannya nih Bu, untuk pembelajaran selanjutnya supaya anak tersebut yang mengalami kendala kurang bertanggung jawab, kurang fokus dengan pembelajaran, nah strategi pembelajaran yang bagaimana nih yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Baik Ibu, rencana yang akan saya lakukan setelah pembelajaran ini kan saya pada pembelajaran kali ini memakai model problem based learning, yaitu cara anak berkelompok dan memecahkan masalah. Ternyata ada kendala anak yang memang kurang bertanggung jawab dalam gawainya dan anak itu sibuk dengan dirinya sendiri seperti itu. Mungkin saya akan merubah model pembelajarannya menjadi PJBL gitu ya, berbasis proyeknya. Jadi anak itu supaya bertanggung jawab dan anak itu melakukan menghasilkan produknya sendiri. Jadi anak ada sedikit sentuhan untuk semakin dia melakukan gitu dan harus menghasilkan produk. Jadi menghasilkan karya. Jadi anak juga termotivasi yang tadinya dia sibuk dengan dirinya sendiri, tapi sekarang dia harus menghasilkan karya. Jadi ya dipaksa untuk awalnya memang dipaksa ya, tapi ya memang kewajiban anak itu harus belajarnya serius seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya dia sudah pandangan Bu Gita sudah jauh sekali ya untuk perencanaan berikutnya sudah sangat bagus sekali. Mudah-mudahan nanti apa yang telah Ibu Gita rencanakan untuk pembelajaran berikutnya akan terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Saya tunggu nih Bu untuk cerita-cerita Ibu setelah melakukan pembelajaran lagi nanti ya Bu ya. Baik Ibu, nanti saya cerita kembali ya. Baik Bu Gita, terima kasih nih atas waktunya dan kesiapannya yang telah diperkusi akademik oleh saya. Nah, mungkin percakapan pasca observasinya sampai di sini ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama. Demikian percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam guru penggerak.